aku Mina. Di sini aku sebagai host. Halo, saya Trianda Wijaya Kusuma. Saya di proyek ini sebagai host. Halo, aku Rosiana sebagai kameramen. Hai, aku Dodi Septian Satri Nur Cahyo. Aku sebagai penulis skrip. Saya Risha Amelia sebagai editor. Halo semuanya. Jadi kita mau ngapain hari ini, Nak? Jadi hari ini kita akan ngebahas seru-seruan ngobrol asik tentang IKN. Apa sih itu IKN dan bagaimana kelanjutan IKN yang ada pada negara Indonesia yang kali ini dan tahun depan akan dipindahkan ke Kalimantan Timur tahun 2024. Nah, kali ini kita ditemani sama narasumber keren kita. Siapa, Kak? Boleh perkenalan dulu dong. Ya, nama saya Muhammad Hermanto dan tahun ini saya terpilih menjadi Pemuda Inovatif 2023. Wah, keren banget ya, Kak. Udah terpilih jadi pemuda inovatif. Nah, Kak, membahas seputar IKN. IKN itu pasti memiliki dampak dan perubahan besar nggak sih di Kalimantan Timur? Kalau menurut Kakak, apa sih dampak adanya IKN ini, Kak? Dampaknya yang pertama itu dari segi pendidikan. Kalau dari segi pendidikan itu kita anak-anak Kalimantan ini dan orang Jawa itu dari segi pendidikannya sudah beda. Dari segi kompetensi dan dari segi berlombanya kita untuk berkompetensi itu masih kurang. Apalagi kalau misalnya kita anak Kalimantan, kita kuliah di Jawa, otomatis tuh yang pertama shock terapi. Anak-anak di sana lebih ngambis daripada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila banyak orang Jawa yang berimigrasi ke Kalimantan, bisa jadi kita kalah saing karena mereka itu mereka tuh ambis daripada kita. Itu dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan, menurut Kakak dari segi yang lain itu ada nggak sih dari segi mungkin ekonomi ya, rasa sendiri? Atau kayak misalnya dalam sebuah industri ya, pasti kan industri itu punya dampak besar tuh. Dia terkena pengaruh yang luar biasa dari adanya IKN. Menurut Kakak kalau dari industri gimana tuh, Kak? Kalau dari industri ya, yang pertama ini kalau industri di Kalimantan nggak kalah hebat ya dengan di Pulau Jawa. Sedangkan Kalimantan ini yang menyuplai barang-barang industri menuju ke Pulau Jawa, menyuplai kayak batu bara, nikel. Dan itu rata-rata dari Kalimantan dan kita yang menyuplai kayaknya masalah. Oke, jadi kan tadi dari bidang pendidikan ya Kak. Jadi gimana menurut Kakak dari bidang ekonomi nih Kak? Iya, di bidang industri gitu kan pasti dampak besar banget terasa gitu. Gimana, Kak? Kalau dari dampak industrinya ya, dampaknya kalau untuk saat ini itu masih besar banget. Kenapa? Karena yang pertama dari segi pembangunan kan otomatis jor-joran untuk bahan, untuk tenaga, otomatis butuh dari Jawa yang lebih kompeten. Kenapa? Dan orang di Jawa itu lebih kompeten daripada kita ya karena kita membutuhkan pekerja yang lebih prepare dari bidangnya masing-masing. Kalau misalnya kita pakai orang dari Kalimantan, belum tentu orang Kalimantan nggak secepat orang Jawa gitu kerjanya kan. Bukan berarti orang Kalimantan nggak bisa kerja, tapi kan dari segi pengalaman udah berbeda. Iya, segi pendidikan aja tuh sangat jauh. Iya, kita ke Jawa, terus ke Kalimantan, anak Kalimantan kayak kalah saing banget ya. Banget sih, soalnya kemarin tuh aku sempat ke Jawa tuh kayak shock banget. Misalnya jam 12 malam anak Brawijaya tuh masih tuh jalan kaki buat ke kampus, buat ngerjain tugas-tugas di kampus. Iya. Terus Kak, kalau misalnya nih kan di dunia industri dia butuh yang namanya komunikasi, ya enggak sih? Nah, kalau komunikasinya tuh biar terbangun efektif di industri itu biar dia nggak kalah saing lah sama perubahan besar ini gimana tuh Kak kalau menurut Kakak? Dari segi komunikasi ya. Ya. Kalau selama ini kan komunikasi itu sangat menjual ya. Apapun bentuknya, entah podcast yang ada isinya, podcast sampah, ya kan, itu semuanya menjual. Kadang jadi branding banget gitu kan. Untuk komunikasi sendiri itu, kalau misalnya kita beda dengan Jawa jelas beda. Coba kita lihat kayak orang bikin iklan, orang pasang banner, itu beda banget sama orang yang di Jawa. Kayaknya mulai tadi kita ngomongin Jawa terus ya. Sudah deh, coba kita ambil yang di dekat di Samarinda. Yang di IKN. Oke. Kalau di IKN sendiri, kalau menurut saya kan banyak orang Jawa itu di sana kan ketimbang mereka tuh nggak percaya dengan anak
putra daerah atau putri daerah mereka nggak percaya. Jadi ya gimana? Agak sedikit sulit kalau ngebahas putra daerah atau putri daerah itu bersaing di IKN itu sangat sulit. Dan kita memang kalah saing gitu ya. Kita ngomong yang ada di lapangan aja, kan kita orang lapangan kan. Iya, kita. Jadi ya menurut saya masih kurang untuk putra putri daerah. Jadi Kalau kan itu kurang banget ya, dari itu jadi tantangan besar di saat kita mau jadi IKN, praktisi industri yang ekonomi yang komunikasinya nggak bagus itu kan jadi tantangan besar banget ya. Kalau dari kakak ada nggak sih solusinya buat ngadapin komunikasi yang jadi tantangan banget sekarang ini? Ya, sedangkan kayak tidak dia sedang dalam proses yang sangat sulit lagi, dan sedangkan kita lihat banyak sekali ya nyatanya seperti yang aku bilang dari contoh nyata di IKN, saya memang lihat secara nyata di sana banyak sekali pekerja yang berasal dari luar. Bahkan kalau dilihat dari teman saya sendiri yang baru fresh graduate yang dari ITK tuh kerja di IKN, teman-temannya dari asal dari luar semua tuh. Jadi udah dianggap ya, udah dianggap sih didominasi sama Iya, didominasi luar dari banget ya. Benar. oke, pertanyaan tadi gimana ya kan? Iya, Tantangan ya? menghadapinya. Sebelum jauh kita mencari solusi deh. Iya. Kita kembali ke akar masalahnya dulu. Apa sih akar masalahnya? Yang pertama kita kalah saing. Kalah saing dengan orang luar. Iya, benar. Dan jujur di tahun 2020 atau 2019 itu ada orang Jakarta yang datang ke Samarinda, itu dia shock terapi. Kenapa? Karena melihat orang Samarinda itu terkenal manja. Misal janjiannya jam 9, datangnya jam 10. Dari situ aja kita sudah bisa melihat perbedaan berkompetensi dan bersaingnya itu kita sudah kalah. Jadi jujur kita memang hampir kalah dari segala lini. Gimana kita mau mencari solusi kecuali anak-anaknya sendiri yang mau berubah. Mindset Gitu. kita harus dirubah. Ya benar. Makanya kalau dari saya untuk statement apa sih solusinya? Saya berani mengeluarkan statement. Itu anak-anak harus berubah dirinya sendiri dulu. Kalau bukan dirinya sendiri yang berubah, siapa lagi? Ya, berarti kalau bukan kita tuh siapa lagi gitu. Iya. Tapi saya cukup tertarik tadi yang kakak bilang Samarinda terkenal dengan anak manja. Iya, manjanya itu gimana sih kak? Ya nih, ya kayak tadi kita ibarat kita punya janji sama orang, bukan sekolah ya di sekolah deh, yang paling mudah deh sekolah atau kita ngumpul organisasi deh. Janjian jam berapa misal? Datang jam berapa? Nanti kalau misalnya datangnya sudah telat, ada nanti dalilnya. Biasa orang Indonesia, berarti bukan di Samarinda aja dong. Iya. Otomatis sudah di tempat lain juga sama, statusnya sama yang telat. Nah, tapi kalau untuk mencari solusi, berarti kita harus merubah cara mindset kita. Yang tadinya kita anaknya terkenal manja, ya sudah kita rubah. Oke, aku datang lebih awal daripada orang yang mengundang. Itu salah satu cara untuk menghargai orang. Ya, berarti bukan dari faktor dari internal, biasa dari eksternal seperti keluarga yang dididik mereka dengan cara seperti itu. Itu sih. Tapi memang karena Indonesia kalau janjiannya jam 1, datangnya jam 3. Iya benar sih. Terus tuh kayak gimana ya? Jangan dari faktor janjian, faktor hal lain aja. Guru nih yang mendidik kita gimana? Matkul jam 8 datangnya jam 8:30. Bagaimana? Jadi tak keren. Terkadang Jadi itu sebenarnya bukan dari faktor keluarga aja ya. Seperti eksternal yang kita lihat sendiri tuh, guru sebagai pendidik kita tuh datangnya telat. Matkul jam 8, datangnya 8:30. Alasannya dengan berbagai alasan. Gimana tuh? Bener banget sih kan, itu kan sering ya terjadi, cuman kita jangan bahas ke topik itu ya, agak sensitif. Jadi kita alihin aja nggak sih kan, kalau di praktisi industri gitu, gimana cara dia membangun sebuah komunikasi yang baik gitu kak? pertama praktisi komunikasi ya. Praktisi gitu kan. Itu kalau misalnya dia mau tertata rapi dan aman, menurut saya tuh rata-rata praktisi ini apa punya tim sendiri. Gak mungkin dia bekerja sendirian kecuali konten kreator. Awal-awalnya pasti dia sendiri, tapi kan sudah sebesar itu nggak mungkin dia nggak punya tim. Jadi dia harus membentuk tim profesional misalnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Wih, tapi bener sih kalau konten kreator kan dia kadang berdiri sendiri, Iya. pokoknya Semuanya sendiri-sendiri, tapi dia pas dia besar baru dia rekrut orang buat ngedit, buat nge-video mereka lagi aktivitas. ya, tapi timnya tuh gede banget nggak sih kalau udah jadi. Kalau kita bahas lagi ke IKN, kira-kira gimana ya itu jadi tantangan, apalagi perubahan disrupsi besar-besaran banget gitu.
yang pokoknya jadi bincaran banget di IKN ini tuh. Saya Oh. greget kalau pemuda daerah atau putri daerah nggak bisa masuk gitu. Iya, terus kita kan putra dan putri daerah ya. Asli Kalimantan ya nih? Iya, gitu. Menurut saya itu memang berat, jujur berat kalau kita untuk bersaing ke IKN, karena di kita sendiri pun jujur anak putra putri daerah ini terutama di Kalimantan Timur ini lagi gencar-gencarnya krisis identitas. Kenapa dibilang krisis identitas? Yang pertama kita, mohon maaf, kita nggak tahu budaya kita sendiri itu apa. Ya kan? Gimana kita ini mau bangkit sedangkan kita sendiri aja nggak ngerti si kita tuh siapa. Kalaupun kita menemukan jati diri, it's okay, itu bisa jadi senjata buat kita bersaing dengan putra putri yang dari luar. Terutama ya yang bekerja di IKN, jujur itu mereka itu benar-benar orang langsung pindah tempat aja, misal Jakarta langsung pindah ke IKN. Enak banget ya. Enak banget. Kita kenapa nggak panggil dari kita ya, kalau mereka tuh berpikir lebih jauh daripada kita ya. Kalau misalnya kita pakai putra putri daerah, udah bisa terlihat cara kinerja kita gimana dan cara komunikasi kita tuh gimana, dia sudah lihat, Pak, sudah begini dibentuknya, sudah. Iya sih, selain itu juga dari mindset dari pengusaha tuh kenapa dia mau ngambil dari Indonesia, dari sini nih contohnya kayak ini ya, kayak kemarin sebenarnya aku nih dapat bocoran dari beberapa perusahaan nih, kayak misalnya gini, dia tuh gak mau ngambil orang dari Samarinda karena katanya banyak alasan, katanya hujan dikit, hujan bos izin ya, Iya, bos, banjir sakit dikit, sakit gak mau kerja izin dulu ya. Nah itu makanya salah satu alasan yang gak mau mereka mengambil dari putra putri daerah sini, makanya ngambil dari luar, benar kan dia gak bisa izin kan dan tepat waktu. Dan itu ada contohnya juga sih, kurang lebih 3 hari yang lalu ada pengusaha, kalau boleh sebut Cindo ya. Iya. Itu dia itu Boleh. mengajak kami, ada tim saya itu kerjasama dalam bidang content creator. Itu tuh kita punya branding sendiri nih, misalnya brand sendiri. Kalau misalnya kita punya Instagram atau YouTube dari nol nggak bisa, atau kita langsung naik, kecuali nempel dengan brand yang sudah ada. Iya. Ya kan? Beliau bilang begini, kita kerjasama dengan fee sekian, dengan kontrak sekian, pembagian sekian, tapi dengan catatan semua dari nol. Lo kok gitu sih? Kan nggak bisa kalau kita jujur. Kalau orang Jawa pasti bilang, orang dari luar misal pasti bilang bisa. Kalau anak Kalimantan atau terutama sama dia pasti bilang nggak bisa. Dari situ kan sudah beda tuh, makanya dia bilang seperti itu sebenarnya bisa, tapi dengan pelatihan yang ada. Sedangkan kalau jujur, kalau kita putra putri daerah itu kebanyakan yang simpel aja. Bukan simpel sih, kerja cerdas. Iya. Dengan pembenaran yang ada ya. Kalau dari saya itu memang begitu caranya. Kita punya brand dari nol nih, misal punya Instagram pribadi yang sudah access-nya lumayan lah, insight-nya lumayan, kita jadikan aja, kita collab, otomatis kan cepat naik nih. Itu cara cerdasnya. Tapi kalau misal dari nol, jujur itu susah banget. Kalau dia ngajak kerjasama dengan fee yang dengan perjanjian kontrak yang menurut saya itu kurang jelas. Gitu. Ini sudah jauh kan industri? Iya sih, karena industri ini sangat luas kalau bicara industri, karena industri ini merupakan sebuah hal pokok yang mendasari sebuah negara. Kalau negara di industri itu bobrok, maka investasi, maka plus ekonomi yang ada pada negara itu juga bakal hancur. Karena itu juga pasti bakal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi Iya, yang benar. anjlok lagi, dan ini jadi sebuah tantangan besar IKN biar nggak ada kesenjangan ekonomi yang luar biasa gitu ya kan. Sebelum ada demo besar-besaran kayak di Jakarta ya. Itu pernah ya? Pernah dong, karena demo buruh apa itu kan karena ekonomi tuh faktornya tuh. Jangan sampai IKN menyusul begitu. Apalagi daerah disrupsi yang besar-besaran banget. Tahun depan lagi, nggak nyampe setahun. Iya, kita belum lulus ya. Kita apa lagi? Menuju 2020. Iya. Itu mari nih bukan yang bulan lagi. Dan ada juga statement itu tidak harus dipercaya ya secara 100%. Kalau nggak salah itu di Jakarta, kalau misalnya kinerja anggota dewan itu jelek, bahkan dia itu dimutasi ke IKN. di IKN. Jadi otomatis secara nggak langsung pandangan kita orang sini, loh berarti di IKN ini Dikasih yang jeleknya. dikasih yang jelek Coba coba ya. Itu gimana tuh kan? Jadi menurut saya ya itu statement yang sembrono ya. Kita misal nih, kita tuh jujur dari orang Kalimantan ini berharap banyak dari IKN. Kalau kita bisa bersaing
itu sebagai ladang buat kita beramai-ramaian ya, berbahasa Banjar, beramai-ramaian kita buat sukses. Suksesnya bukan kita sendiri tapi bareng-bareng. Iya. Kalau kita sukses bisa menghadapi IKN, tapi kalau misalnya kita gagal itu bakal menjadi bumerang buat kita yang ada di Kalimantan. Iya benar. Iya sih benar, karena kita bakal diinjak-injak tuh. Iya, apalagi aduh malu gak sih sebenarnya Iya, jadi iya. putra putri daerah tapi yang kayak gak dianggap di daerah sendiri. Banget. Sedangkan kayak misalnya mahasiswa nih, kita kan sebagai mahasiswa tuh ya, masih muda nih. Kita nih kayak banyak manja, kayak dapat tugas dikit ngeluh gitu-gitu. Sedangkan anak daerah lain yang kita bicara soal waktu, mereka sangat mengefisienkan gitu loh. Bener banget. Terus tuh kayak sekarang gampang banget mahasiswa yang bagi tugas langsung segala macam kan. Nah kalau berarti kan di sini perlu ya namanya kita punya label diri. Apalagi kan tadi ada bilang nih krisis identitas ya kan. Nah gimana cara strategi dalam, tapi kita bahasnya dengan komunikasi ya. Kita bahasnya dengan komunikasi, di mana komunikasi itu bisa bikin sebuah branding, label diri, identitas diri yang wow untuk putra putri daerah di IKN kan. Yang pertama kita harus punya konten. Konten itu menurut saya sekarang ini banyak konten-konten sampah gitu, konten-konten gak ada isinya. Oh tadi saya mikir tuh konten sampah itu jujur kayak saya pikir mungkin sampah. Bukan konten kayak bukan. Konten sampah yang kayak sampah gitu dong. Kontennya itu kayak nggak ada isinya, kosong. Kalau menurut saya pribadi kita harus punya konten edukasi sendiri, entah apapun bentuknya. Tapi kalau untuk membrandingkan diri, kita harus punya satu yang harus kita fokuskan banget betul-betul. Misal kebanyakan ada yang psikologi, ada yang seni, terutama seni ya. Itu seni jujur banyak orang yang nggak tahu 3 pilar kesenian yang ada di Kalimantan Timur. Itu kan salah satu dasar kalau misalnya mau jadi dutaan gitu ya. Pokoknya itu harus tahu. Sedangkan namanya kita penasaran ya, namanya kita penasaran itu oke. Saya tuh pernah nanya anak SMP itu, tahu nggak 3 pilar yang ada di Kalimantan Timur? Nggak tahu. Baru kita tanya, tahu nggak wali kota ibu kota Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur? Nggak tahu dia. Wali kotanya Samarinda dia siapa? Dia nggak tahu juga. Itu kan sudah parah banget. Dia tinggal di Samarinda, tapi minimal tahu lah wali kotanya siapa, gubernurnya siapa. Ya kan? Keseniannya ya bisa oke lah. Kalau kesenian agak sedikit nggak tahu itu wajar, karena memang sedikit. Sekarang udah sedikit banget konten-konten tentang seni. Gitu sih. Soalnya seni juga udah mulai ditinggalin kan sekarang. Ya, itu dari globalisasi banyak sekarang yang penyitaan K-pop di mana-mana tuh setiap malam SCP, Big Mall ataupun apa itu apa cosplayer isinya. Iya benar. Sumpah. Era digitalisasi, globalisasi, teknologi yang wow banget, terus ditambah adanya perubahan-perubahan baru yang akan dimasukin di Kalimantan Timur. Aduh, kayaknya pusing banget ya kalau bahas itu. Capek banget sumpah. Iya, karena banyak banget tantangannya ya kan. Nah kak, kalau kita bahas cara, kan misalnya kita udah bahas dari tadi strateginya gimana, cara bangun label diri dari komunikasi. Bisa nggak sih kita ngukur gitu keberhasilan, kalau kita tuh udah berhasil gitu bangun komunikasi yang efektif buat membangun sebuah praktisi industri yang keren, wow gitu kalau sekarang ya kan. Tapi ini dari Instagram ya, kan mengukur nih, kita nggak bisa ngeliat Iya, dari sisi apa dari gitu. segi sosmed ya. Kalau misal dari Instagram sendiri, itu kita harus menurunkan ekspektasi kita. Misal nih, kita bikin konten target penonton minimal 1K atau 1000. Iya. Terkadang kalau kita pasang target yang nonton 1000, itu kadang nggak nyampe karena logaritmanya naik turun. Tapi kalau kita menurunkan ekspektasi kita, nanti dia bakal meledak, tapi nggak di hari itu. Karena kalau konten kreator sendiri ya, kita setiap hari misal kita bikin konten satu, kita kan nggak tahu yang meledak yang mana. Bisa 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan baru konten itu meledak. Jadi yang pertama menolak keberhasilan itu sedikit-sedikit tapi konsisten aja bikin kontennya itu. Buat nge-brandingkan diri itu bisa. Buat dikenal lebih luas juga bisa. Dan kalaupun ada yang meledak otomatis endorsement pasti masuk. Gitu sih. Bener Itu sih. perlu waktu Ya, yang panjang ya, dan lama banget buat Harus konsisten ini ya. harus konsisten. Percaya diri, konsisten gitu. Kalau kita bangun inovasi komunikasi gitu bisa nggak sih ya kira-kira buat meninggikan Bisa dong pasti ya. Soalnya kan sekarang komunikasi tuh disukain banget ya Iya, dan sebenarnya. pekerjaan aja harus butuh komunikasi. Apa sih yang lo
banget. inovasi ya. Iya, Inovasi. Sekarang ini banyak platform ya. Iya, platform Banget. digital. Entah radio, TV, bahkan TV sudah mulai ditinggali gitu kan. Iya benar. Jadi otomatis kita, Banyak yang nganggur. ya kan, jadi kita Iya, harus makanya banyak kan aja jadinya. banyak mencari platform yang berada di smartphone. Itu yang pertama. Misal kita bikin satu konten atau iklan, upload aja di semuanya, semua platform yang kita punya. Karena kita nggak tahu dari platform mana meledak dan menguntungkan. Tapi kenapa kita bilangnya nggak tahu ke depan? Karena jujur logaritma itu naik turun. Kita nggak bisa mengatur logaritma kecuali kita dari awal nih, misal konten, ambil aja konten kesehatan mental nih misal. Itu terus sampai 1000 postingan, itu cuma membahas kesehatan mental. Otomatis logaritmanya sudah dapat. Tapi kalau misalnya bercampur, itu susah naiknya. Karena pernah saya coba sendiri konten masak, konten jajan, konten bercanda atau komedi dijadikan satu malah nggak ketemu logaritmanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Di situ kakak meranin komunikasi banget nggak? Kalau saat bikin konten itu atau gimana? Kalau untuk sekarang kan bikin kontennya ini di dalam kesehatan mental ya. Jadi maksudnya edukasi. Jadi ya mungkin lewat arus komunikasi kita harus bagaimana caranya kita tuh harus bisa menyampaikan komunikasi itu entah berbagai cara. Entah pakai tulisan kah atau gaya ngomong kita yang punya keunikan. Kalau misalnya kita nggak punya keunikan, otomatis orang tuh kayak bosan lihat kita cuma gitu. Iya benar sih, kayak ngapain sih orang itu gitu sih. Terus tuh sebenarnya kesehatan mental juga harusnya kayak biar mental health tuh harus dicurahkan ya, Kak, ya, benar kan? Dimana komunikasi kan juga nggak melulu kamu ngomong gitu kan. Dan Benar. komunikasi bisa lewat tulisan, bahkan kita Komunikasi ada komunikasi. Iya, non verbal banget ya. Iya, pakai ekspresi. Kayak matanya gitu. udah. Jadi kalau buat komunikasi itu berarti butuh banget yang efektif, dimana harus menunjang menunjang banget ya Kak buat keberhasilan segala macam yang dihadapi dalam sebuah perubahan besar. Benar banget. Terutama kita sebagai pemuda, yang pertama kita harus punya literasi dan bisa memfilter mana yang asli, mana yang non asli. Terkadang kita nih banyak lihat hoax ya kan, ketimbang yang asli. Makanya kita dituntut untuk perbanyak literasi. Sedangkan kita sendiri mendapati label pemuda zaman sekarang ini malas baca. Iya benar, literasi benar. Literasi Indonesia kan rendah banget ya. Jadi kita sudah ngasih broadcast nih, oh nanti di mana, jam berapa, padahal semua itu sudah terkumpul di broadcast di atas. Cuman karena dia malas baca, otomatis hilang semuanya. Jadi seperti Iya itu. benar. Harus perbanyak literasi. Iya, tapi literasi di Indonesia sayang banget ya, Rendah serendah banget. itu. Iya. Aduh, nggak tahu lagi deh Harus kalau dimulai dari sejak dini banget. Iya. Dari faktor keluarga, sekolah dasar, TK bahkan. Jangan banyak main aja. Bahkan anak bayi sekarang dikasih gadget, nangis dikit gadget. Minta susu, padahal anaknya nangis minta susu, malah dikasih gadget. bener banget. Tapi kan itu juga karena sebenarnya ketertarikan kita ya dari literasi itu kurang gitu ya. Jadi kayak kita, aduh apa sih baca gitu, apa sih malas banget lihat yang tulisan penuh sama tulisan, ih males ya ngantuk Iya. gitu kan sih. Besok-besok kita kalau jadi orang tua jadi kayak bundanya Ken Kulos ya guys. Kan kurus ya. Bener banget. Biar jadi langsung anak yang super jadi Itu sudah. titisan yang Albert Einstein gitu. Benar. Dia nangis mintanya buku kalkulus, mau tidur buku kalkulus, keren banget. Iya bener banget. Itu berarti ibunya juga bisa pakai komunikasi yang luar biasa kan. Dia jadi premium. Iya, dimana kan juga komunikasi sekarang Kak, kalau antara orang tua sama anak aja tuh ya Allah Susah gitu banget, kan. campur kan? Iya, sesusah itu kita bangun sebuah komunikasi yang bagus. Jadi tuh kayak saya kadang tuh mikir kalau di era IKN yang butuhnya komunikasi, butuh identitas, tapi para praktisi segala macam baik di bidang industri, pendidikan itu nggak bisa memenuhi itu gitu kan, miris banget ya. Ya kan faktor utamanya dari rumah. Iya. Kalau misal sama orang tua pun dia sulit berkomunikasi, apalagi berkomunikasi dengan orang tua. Iya benar. Iya benar. Itu aja yang harus diperbaiki. Bahkan kadang orang berkomunikasi diri sama diri sendiri itu susah. Dia nggak tahu diri sendirinya itu mau apa. Padahal komunikasi itu bangun branding banget ya, bangun sebuah perubahan yang besar dalam sebuah bidang kehidupan, ya kan? Jadi itu guys, mulai dari diri kamu sendiri untuk orang lain dan untuk masa depan kamu. Dimulai dari kita dan dimulai untuk kita semua. Jadi semuanya itu berasal dari kita dan akan kembali juga kepada kita.
Kita nih anak muda. Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 muda maka akan mengguncangkan dunia. Berikan aku 1000 orang tua maka akan Cabut akar semeru dari akarnya. Oke, itu aja dari kami. Sampai jumpa di narasumber selanjutnya. Ditunggu ya, bye-bye. Makasih banyak Kak. Thank you, Kak. Thank you so much. Nah, kita udah kedatangan narasumber yang kedua dan juga host baru yang gak kalah asik banget dari narasumber yang sebelumnya. Mungkin buat hostnya dulu perkenalan nih, Kak. Oke, perkenalkan nama aku Rosiana, bisa dipanggil Ana. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Mina untuk ngobrol santai tentang makna komunikasi bagi praktisi industri di era disrupsi menyambut IKN. Nah, kita juga ditemenin sama narasumber yang keren banget, Masya Allah sore ini. Mungkin Kakak boleh perkenalan dulu, Kak? Halo semuanya, perkenalkan aku Ina Dwi Oktaviani, seorang mahasiswi farmasi Unmul juga, dan kebetulan sebagai ketua dari Forum Indonesia Muda Kota Samarinda. Wih, keren banget ya, Kak, ketua forum. Oh ya, Kak, kita sebetulnya dari ilmu komunikasi. Ya, angkatan tahun 2023. Oke, baru. Dimana kita tuh kan lagi gencar IKN ya, Kak, pasti perlu adanya perkembangan sebuah pembangunan. Nah, kalau dari Kakak sebagai pemuda, apalagi Kakak juga bergerak di bidang public speaking kan, Kak, komunikasinya pasti sangat dibutuhkan. Itu menurut Kakak gimana tuh, Kak, dari perkembangan pembangunan IKN? Oke, di sini berarti teman-teman dari Ilkom ya 2023. Iya, bener Oke. banget. Keren banget sih, aku juga punya beberapa teman yang bidangnya di bidang ilmu komunikasi kayak gitu. Dan yang sudah kita lewati bersama nih gitu kan, kita geser dulu deh, kan tadi nyebutnya pembangunan IKN ya. Pembangunan IKN itu kan luas, ada di bidang infrastruktur segala macam gitu. Di sini kita akan konsen ke bidang kepemudaan, terutama di bidang public speaking. Nah, di sini kenapa kita memerlukan yang namanya ilmu komunikasi untuk pembangunan IKN itu sendiri? Karena kita sebagai anak muda nih, kalian kan mahasiswa, kita semua masih mahasiswa gitu kan. Kita sebagai sumber daya manusianya gitu. Gimana bisa IKN ini menjadi kota yang menuju Indonesia Emas lah 2045 gitu, kalau misalkan kita sebagai SDM-nya ini tidak bisa menuju ke arah situ gitu. Jadi apa yang kita perlukan? Yang pertama, kita yang memerlukan yang namanya ilmu akademik gitu. Jadi ilmu akademik ini yang kita dapatin di bangku perkuliahan selama mungkin 4 tahun ke depan teman-teman di sini gitu. Terus nanti setelah 4 tahun ke depan juga teman-teman bisa berkontribusi untuk pembangunan IKN mungkin ya kan. Dan itu tuh teman-teman harus bisa merealisasikan itu gitu. Jadi selama 4 tahun di perkuliahan, ilmu yang didapatkan dipakai nih untuk merealisasikan untuk pembangunan IKN nantinya kayak gitu. Visi IKN kan luas ya, Kak, Benar. banyak banget. Dimana tuh saya mau nyorot satu visi, yaitu mesin ekonomi baru bagi Indonesia. Oke. Nah, itu kan mesin ekonomi ya, Kak. Kenapa sih dia disebut sebagai mesin ekonomi? Terus juga kan mau menuju Smart City Indonesia pertama yang sangat luar biasa. Terus kalau di bidang akademik itu gimana sih, Kak, kita mewujudinnya? Atau di non akademik yang akan menunjang semua itu, Kak? Oke, kalau kita nih sebagai anak mudanya, anak Kaltim gitu ya kan, kita tuh bisa banget nih concern ke, kalau tadi bahasnya ke ekonomi segala macam. Ilmu public speaking itu bisa dimanfaatin teman-teman buat kita. Kalau sekarang kan ada yang namanya ekonomi kreatif ya. Jadi kita tuh memerlukan yang namanya public speaking itu untuk bisa menuju ke ekonomi kreatif. Banyak banget yang bisa kita lakukan gitu. Misalkan dari akademik tadi, kalian udah kuliah nih, udah cari ilmu segala macam, kalian bisa nerapin ilmu-ilmu yang kalian pakai untuk mengasah soft skill kalian di non akademik. Nah, di non akademik itu banyak banget. Kalau misalkan sekarang itu kalau kita sadar ya, pemerintah itu sudah banyak banget menyediakan wadah untuk kita melatih ya, mulai dari skill kepemimpinan kita, terus itu juga bakat-bakat yang kita punya itu banyak banget. Contohnya aku ngambil satu contoh dari Kementerian Pendidikan, dari Kemendikbud. Baru aja kemarin aku ngadain kegiatan bareng Kemendikbud, itu semacam bukan BIMTEK sih namanya, apa ya, semacam
ya semacam BIMTEK sih, tapi namanya bukan BIMTEK teman-teman, itu terfokuskan terkait bidang public speaking. Nah, kalau misalkan kita sadar di situ pemerintah tuh sudah jor-joran banget nih buat anak mudanya, yuk bisa nih buat public speaking segala macam, karena yang diharapkan pemerintah adalah kita gitu, karena nanti kita yang akan menggantikan mereka gitu ya kan. Jadi benar-benar kita akan dibekalin terus-menerus kayak gitu. Itu satu contoh. Nah, kalau misalkan mau contoh yang lainnya, kita berkaca ke Kemenpora. Kemenpora itu banyak banget menyediakan pelatihan-pelatihan kepemimpinan dasar, bisa itu ke pelatihan wilayah, bisa bahkan ke pelatihan nasional gitu. Itu semua difasilitasi sama pemerintah kita kayak gitu. Jadi gimana caranya kita mau nggak kita itu belajar di situ, karena di situ sudah kurang apa sih, kita udah diberikan wadah, sudah dikasih juga ya dukungan material segala macam. Jadi tinggal gimana caranya kita bisa menyerap ilmu itu dengan baik, terus itu bisa kita realisasikan di kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Wah, berarti kita itu sudah sebenarnya udah disediain Iya, wadah yang sudah banyak banget ya Kak. benar. Tapi cuman belum terrealisasi, bahkan pemudanya bahkan Kurang kayaknya informasi kurang mungkin anu ya, yang Kak, ya. lainnya. Tapi saya ada dengar kalau misalnya persaingan ketat banget ya Kak di IKN, yang mana putra-putri daerah bahkan kadang kalah saing dengan putra-putri daerah yang putra-putri luar daerah yang masuk. Oke, sebenarnya kita nggak kalah keren sih ya dari anak-anak luar, mungkin dari beberapa univ, top univ segala macam gitu. Kita nggak kalah keren karena sebenarnya kita tuh cuman kurang branding sih teman-teman. Kalau kita lihat kan mungkin kita di universitas kita yang ada di sini kan terbilang baru ya daripada mereka yang mungkin udah ada di luar Jawa gitu. Nah, sebenarnya kalau secara ilmu juga kita bisa nih mengimbangi. Kita bisa ngelihat kok dari pencapaian kita. Misalkan kalau ada dari teman-teman kalian yang pernah ikut Mapres, pemilihan Mapres itu kan ke tingkat nasional, ke tingkat provinsi segala macam, itu kita sudah punya punya gagasan. Kalau kita kan disuruh waktu Papres kan disuruh buat yang namanya gagasan utama tuh, apa yang akan kita bawa, semacam karya ilmiah lah, itu udah kita presentasikan sama teman-teman yang lainnya. Itu kan sudah menandakan kalau sebenarnya kualitas kita itu sama, tapi kita kurang branding. Nah, di sini gimana caranya kita sebagai anak muda kita bisa membrandingkan kita nih sebagai anak Kaltim, kita juga pantas loh untuk bisa mendapatkan posisi itu kayak gitu. Keren banget sih Kak. Berarti kita tuh kurang di brandingnya ya Kak. Betul. Dimana kalau branding berarti kita sangat membutuhkan komunikasi dalam Betul. membangun label Iya. diri ya kan. Kayak gini kita sudah membrandingkan diri kita Iya. nih gitu. Jadi kan kita perlu bangun label itu dari komunikasi yang ada. Kalau menurut Kakak komunikasi yang efektif dalam supaya membangun branding yang bagus gimana Kak? Oke, pertama sih dari personal branding kita sendiri ya. Kalau misalkan kita punya kemampuan, misalkan aku punya nih kayaknya kemampuan di bidang public speaking, berarti aku concern aja deh aku sebagai public speaker gitu ke teman-teman yang ada. Sesederhana lingkup pertemanan kita di kampus dulu deh. Misalkan kita awareness terhadap kesehatan mental, ya udah kita membrandingkan diri kita sebagai orang yang peduli terkait kesehatan mental kayak gitu pertama. Terus kita bisa memanfaatkan yang ada ya, teknologi gitu kan. Benar katanya tadi kalau Indonesia ini nantinya akan sebagai smart city kan di IKN. Nah, di situ gimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi, kita memanfaatkan handphone kita deh yang paling deket sama kita gitu. Ada banyak aplikasi di sini, media sosial gitu kan yang bisa kita gunakan gitu. Nah, gimana kamu bisa nggak nih menghandle media sosial kita? Apakah kita cuma sebagai penikmat saja atau kita bisa memberikan manfaat dari media sosial yang kita punya kayak gitu kan? Bisa nih kalau dari teman-teman aku yang udah kita lakuin gitu, kita buat satu komunitas yang dimana di situ kita bisa belajar bareng, terus itu kita juga bisa saling share gitu. Jadi salah satu concernnya public speaking ini juga gimana bisa kita memberikan informasi kepada masyarakat luas kayak gitu. Banyak banget informasi yang bisa kita kasih. Misalkan kita bisa rajin buat konten nggak? Kalau tahu kan anak Ilkom jadinya buat konten ya, gimana cara public speaking yang baik di depan audiens, atau gimana cara memikat audiens yang lagi ribut atau segala macam kayak gitu. Semua bisa kita atasi dengan personal branding. Kan Kakak banyak kayak komunitas yang diikutin gitu ya Kak. Pasti Kakak tahu banget gimana media sosial punya peran penting dalam membangun komunikasi yang
efektif. Apalagi kakak juga kan pelaku industri public speaking, yang pastinya itu perlu banget kakak harus memahami bagaimana peran media sosial di era sekarang, Kak. Oke, jadi kalau misalkan kita sebagai anak muda yang berkomunitas itu kita nggak jauh-jauh dari kata berkolaborasi. Nah, di sini kita tuh banyak banget berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, bahkan instansi-instansi lain. Bahkan kita pernah waktu itu aku pernah berkontribusi sama beberapa perusahaan besar, seperti adalah sama instansi-instansi pemerintahan, kayak misalkan Kemenpora tadi, Kemendikbud, terus itu juga Kemenparekraf segala macam. Nah, itu kuncinya dari kita public speaking. Kita pintar public speaking, kita bisa mengajak mereka untuk berkolaborasi, dan dimana kita sebagai anak muda mempunyai ide yang nantinya kalau kita bawa nih gagasan kita ke mereka, ke instansi-instansi tersebut, kira-kira anak muda pasti mereka bakal berpikir, ini anak mudanya punya gagasan ini loh, mereka sudah menciptakan ini loh, kira-kira kita approve nggak ya gagasan dari mereka. Nah, dari situ gitu kita memanfaatkan ide kita, terus itu relasi yang kita punya untuk bisa menyebarkan kebermanfaatan yang lebih luas lagi kayak gitu. Tapi kan kalau kita membangun kolaborasi pasti punya banyak tantangan yang luar biasa kan, Kak. Itu cara menghadapi kakak sebagai pemuda untuk menghadapi tantangan-tantangan dari banyaknya saat membangun sebuah kolaborasi itu gimana, Kak? Oke, kalau tantangan itu sih yang aku sama teman-teman rasain itu yang pertama sih ide ya. Jadi ide itu sebenarnya akan muncul ketika kita mempunyai keresahan. Jadi misalkan nih kita punya keresahan itu apa ya? Semacam latar belakang deh. Kalau kamu mau membuat es teh aja, pasti kamu punya latar belakang, misalkan kamu haus. Nah, sama tuh kayak gitu. Misalkan kita lagi butuh nih ilmu-ilmu, apalagi nih apa ya, 2024 nih, 2024 lagi tahun politik, ya kan? Keresahan kita apa? Kalian umurnya berapa? 20. 20, kamu? 18. 18 sudah pernah coblos belum? Pertama. Kebetulan pernah sih. Kebetulan pertama. Jadi aku di komunitasku itu ada beberapa yang seumuran sama kalian. Di situ mereka keresahannya apa? Keresahannya mereka tidak tahu gimana cara memilih. Bukan coblos gini memilih doang, tapi gimana caranya menentukan pilihan. Nah, itu kan keresahan tuh. Jadi dari keresahan yang ada itu kita rangkum, oh ternyata mereka perlu nih yang namanya ilmu. Ilmu dalam apa? Jadi kita ngadain kemarin sekolah politik gitu. Nah, ide itu kan udah dapat tuh ide. Akhirnya kita bawa tuh, kita kita ajak kolaborasi kementerian. Nah, jadi kemarin kita ajukan ide ini ke Kemendikbud. Kita sebagai anak muda di Samarinda, kita masih kurang paham nih terkait gimana sih cara kita untuk memilih gitu kan, memilih yang nantinya akan memegang Indonesia kayak gitu. Akhirnya disetujui, dikasih bantuan gitu kan, kita disuruh membuat kegiatan kayak gitu buat kita belajar bersama. Nah, kayak gitu. Jadi tantangannya itu sebenarnya ide yang pertama, tapi ide itu bisa kita dapetin dari lingkungan sekitar kita. Gimana caranya kita untuk mencari keresahan yang ada. Terus yang kedua, tantangan yang kedua itu biasanya adalah mau nggak kita berusaha kayak gitu. Kalau misalkan kamu ngerasa kurang wadah apa coba deh cari wadah kira-kira mana sih yang sekumpulannya itu memang benar-benar mau bergerak gitu loh. Jadi kalau aku sih kemarin ngajakin teman-teman yang memang concern suka politik segala macam, yuk kita buat sekolah politik yuk kayak gitu. Kita buat ngasih tahu nih buat anak-anak yang ada di Samarinda, kalau milih tuh ternyata gini loh, kita punya hak suara, gimana cara kita bisa memilih tidak termakan hoax segala macam, itu penting banget kayak gitu. Berarti pokoknya tantangan itu sebenarnya dari idenya, tapi ide ini dapat dilatar belakangi oleh keresahan, permasalahan ya. Berarti pengambilan permasalahan dan juga keresahan itu yang di sekitar kita aja ya. Iya, di sekitar kita bisa. Yang paling dekat itu pasti dari sekitar kita. Iya. Terus dirangkum dalam satu gagasan. Ya, bener. Udah tinggal bawa aja kolaborasi, kira-kira mana sih stakeholders yang memang menaungi hal tersebut kayak gitu. Kita butuh pendidikan, kita ngajaknya ke Mendikbud langsung di approve, udah kita laksanakan kayak gitu. Kalau boleh tahu kemarin kegiatannya gimana tuh Kak, prosesnya? Jadi kemarin kita ngadain kegiatan yang namanya sekolah politik perempuan. Itu baru banget beberapa minggu yang lalu gitu, dan baru kemarin hari Minggu kemarin itu juga ngadain yang aku bilang tadi terkait semacam BIMTEK gitu, bidangnya public speaking. Itu collab juga sama Kemendikbud juga kayak gitu. Berarti padahal kalau kita lihat kayak gini, putra-putri daerah itu sebenarnya punya value Betul. yang tinggi, tapi kenapa ya kalau saya lihat tapi tetap kelihatan itu kalah saing gitu.
Sebenarnya enggak juga sih ya. Kalau dibilang kalah saing sih sebenarnya enggak. Coba kalian lihat beberapa prestasi-prestasi yang dibawa sama ini ya, sama anak-anak muda. Kalau kemarin tuh barusan banget tuh Dispora provinsi itu ngadain lomba buat anak-anak muda gitu. Itu ada ya pemuda anti hoax, ada pemuda anti narkoba, segala macam, itu banyak banget. Nah di situ mereka yang menang itu akan dibawa ke nasional tuh. Nah itu kan udah menandakan kalau misalkan kita sebenarnya setara aja gitu sama-sama yang lain. Cuma mungkin kita kurang membrandingkan diri kita kayak gitu. Kita kurang dilirik segala macam. Tapi kan kita mau jadi IKN ya Kak, kenapa masih ada yang hal-hal yang kata kakak tadi kan kurang dilirik? Itu hal yang menyebabkan adanya kurang kita dilirik, padahal kita akan menjadi sebuah IKN yang mana pasti putra-putri daerah itu harusnya sangat mendominasi. Karena kita tidak concern ke IKN tersebut. Coba deh kalau misalkan kita rutin nih, gimana ya, misalkan kamu adalah seorang content creator a day in my life gitu ya kan, kamu buat kontennya kadang a day in my life, kadang unboxing segala macam, berarti kamu tidak bisa dicap sebagai konten a day in my life gitu kan. Nah itu karena kamu tidak concern ke situ gitu. Jadi harapannya kita nih sebagai anak muda bisa nih concern. Jadi yang kita bahas tuh ya IKN segala macam deh, di situ kita pasti akan dilirik gitu. Oh iya kan tadi kakak ceritain banyak banget pengalaman komunitas segala macam. Itu dari kakak sebagai apa ya, kakak ketua forum kan, untuk mengukur sebuah keberhasilan dari komunikasi yang dibangun itu gimana Kak? Oke, kalau dari situ sih kita bisa lihat dari hasil real yang kita laksanain. Misalkan kita jadi kalau misalkan kayak gini, kamu bakal bisa nilai aku bener nggak apa yang aku omongin tadi kalau misalkan kamu bisa ngelihat hasilnya. Yang pertama kita harus ngelihat hasilnya, kira-kira bener nggak tadi yang udah kita jalankan itu terrealisasikan dengan baik. Dari kegiatan yang udah aku laksanain, kira-kira pesertanya memahami dengan baik nggak? Dari situ kita sudah bisa mengukur kesuksesan sesuatu yang kita buat kayak gitu. Jadi kita mengukur kesuksesannya itu sebenarnya dari hasil yang udah dibangun ya Kak, udah dijadikan sebuah proses. Benar. Untuk itu kakak punya tips-tips atau cara nggak membangun komunikasi efektif yang biasanya kakak lakuin? Oke, kalau dari aku sih ini sebenarnya pengalaman pribadi. Yang pertama sih pasti aku mencari sebuah pergerakan yang memang mendasari hal tersebut. Kalau misalkan kamu mau bergerak di bidang kepemudaan, berarti kamu cari organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang kepemudaan kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan pemerintah itu menyediakan atau siapapun deh, kampus kayak pemerintah kayak atau yang lainnya menyediakan pelatihan-pelatihan kayak gitu, aku biasanya ngikutin. Aku waktu itu ikut pelatihan nasional dari Forum Indonesia Muda juga yang dilaksanakan setahun sekali tuh. Nah di situ ilmunya bisa kita pakai. Jadi dari platnas yang kita cuman ikutin kan itu diadakan 1 tahun sekali. Kita bersaing sama ribuan orang yang daftar, yang keterima cuma 100. Nah itu kan berarti menunjukkan kalau misalkan kita punya value. Nah dari ilmu yang kita dapatin di platnas itu kita bawa. Nah dari ilmu situ aku nyebarinnya kemana? Ke regional kita di Samarinda, FIM Samarinda kayak gitu. Itu jadi ya cari wadahnya, terus itu ambil ilmunya, terus kalian tinggal realisasikan dengan cara apa? Dengan cara berkolaborasi gitu. Sudah cukup luas ya Kak pembahasan kita, di mana sebenarnya putra-putri daerah itu punya value yang luar biasa dan kesetaraan dengan putra-putri luar daerah yang seharusnya kita dapat menjadi sebuah penggerak adanya perubahan besar dari pembangunan IKN. Nah, kayaknya kita udah cukup ya dari narasumber pertama dan narasumber kedua yang cukup keren banget dalam pembahasan kali ini. Terima kasih atas pembahasannya ya kakak, sangat banyak banget. Jadi komunikasi itu penting banget ya, khususnya bagi kita pemuda untuk supaya nggak merasa minder sama orang-orang dari luar, supaya kita bisa jadi penggerak untuk lebih maju lagi sebagai putra-putri daerah. Nah, untuk sebelum menutup podcast hari ini ada pantun sedikit nih. Apabila ada sumur di ladang, air yang segar dipakai mandi. Apabila masih ada umur yang panjang, boleh kita ngobrol lagi. Cukup sekian podcast dari kami. Makasih buat Kak Ina atas waktunya. Terima kasih banyak Kak. Oke, sama.
Sampai jumpa di lain kesempatan.